warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kusumawardani, CGP Angkatan 7, Kota Palembang. Instansi tempat saya bekerja di SD Negeri 58, Palembang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi dengan menggunakan teknik coaching bersama rekan saya. Bagaimana videonya? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah saya sudah ada guru yang akan saya supervisi pada hari ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Perkenalkan, beliau adalah guru kelas 6. Siapa Bu? Silakan perkenalkan. Kenalkan, nama saya Ibu Pipit dari kelas 6. Jadi Ibu Pipit ini yang akan saya lakukan kegiatan supervisinya dengan teknik coaching. Baiklah, kita langsung saja ya Bu ya. Jadi Bu Pipit, nanti kan kita akan melakukan supervisi ya Bu ya. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mensupervisi Ibu. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, kita bincang-bincang dulu nih sembari sharing apa yang nanti kita harapkan untuk bermanfaat saat supervisi. Gimana Ibu? Setuju ya? Boleh. Oh ya Bu, untuk supervisi itu nanti kalau boleh tahu nih materi pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Rencananya sih itu untuk tema terakhir ya, tema belajar ya itu tentang tata surya. Itu rencananya saya mau kasih tentang tata surya, penyusun planetnya, kemudian ada bahasanya sama pelajaran SPDP-nya. Jadi ada 3 materi yang akan saya ajarkan pada saat Oke, jadi mulai dari surya, kemudian bahasanya tuh untuk rencananya paling untuk pembahasan tentang teks fiksi atau non fiksi ya, mencari kata-kata yang sulit. Oh, ini untuk bahasa Indonesianya akan pengenalan teks fiksi dan non fiksi. Iya. Oke, kira-kira untuk teks non fiksinya Ibu akan membahas tentang masalah apa nih? Itu masih berkaitan dengan masih planet ya, planet tata surya ya, masih tentang bahasa itu nggak jauh dari itu, karena kan kita untuk pengajarannya kan lebih pada ke sana satu materi aja. Jadi berhubungan ya antara Sifat, bahasa dan juga nanti yang SPDP-nya. SPDP nanti paling nyanyi, kita mau nyanyi kayak ke arah langit ya, paling ngambilkan bulan itu. Oh iya, nanti siapa tahu nanti kan anak-anak lebih bersemangat ya. Ya, sebenarnya. rencananya ya, rencananya seperti itu. Untuk ice breaking ini kira-kira ada nggak ya? Kalau ice breaking sih paling acara ada sih sebenarnya, paling nanti mereka disuruh tepuk-tepuk tangan kayak apa. Kita lihat kondisinya juga, mereka melihat situasi juga, kalau misalnya memang mereka butuh ice breaking nanti kita ajak. Itu sudah disiapkan ya? Ya, ice breakingnya masih ada. Nah, kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya nih, apa sudah Ibu siapkan? Kalau Langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti itu seperti apa? yang pasti kalau untuk langkah sih kita disusun ya, udah disusun. Untuk pertama sih kita paling ke materinya, lihat materinya dari IPA-nya apa. Itu rencananya nanti penyusunan materinya IPA nanti saya mau kasihkan anak-anak, nanti bisa mereka diskusi tentang masalah IPA, planet tata surya, mereka mengetahui susunan-susunan tata suryanya apa aja. Kemudian nanti setelah mereka mengetahui, nanti saya kayak ngasih sebuah video ya, videonya tentang tata surya. Tata surya itu ada 8 planet yang nanti saya akan sajikan, dan mereka akan melihat kemudian mengamati apa saja yang di dalam planet-planet itu ada berapa jumlahnya, kemudian mana planet yang terjauh dan terdekat, kemudian berapa, nanti mereka akan cari sendiri susunannya apa saja dari planet-planet tersebut. Kemudian setelah itu saya untuk pembahasannya nanti mereka ke diskusi, melihat teks bacaan, mencari kata-kata sulit itu dari, kalaupun sudah dapat nanti kita bahas cari di lewat kamus bahasa online ya. Oh iya. Caranya itu pakai itu aja sih. Jadi kan karena untuk bawa dari rumah kayaknya berat ya kamus bahasa kan. Jadi lebih baik kita sekarang udah canggih pakai yang online aja. Kemudian terakhir baru kita ajaknya. Dari nanti dibuat kelompok juga untuk mendiskusikan mana kata yang sulit sama teman-temannya. Jadi lebih dipermudah ya kalau misalkan kita menggunakan KBBI online ya. Iya. Nah,
untuk alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini apa aja? Sudah Ibu silakan. Yang pasti kalau untuk persiapannya itu dari videonya, tata surya, kemudian mungkin ada PowerPoint-nya, kemudian dari teks bacaannya yang pasti disiapkan, kemudian lagu-lagunya. Jadi semua sudah Ibu siapkan ya, mulai dari video-video yang ditampilkan, kemudian juga pembacaan. Nah, itu bahan bacaannya itu Ibu dapatnya dari mana? Biasanya dari teksnya, ada teks di buku cetak. Nah, kemudian untuk persiapan tertulis itu apa aja yang disiapkan? Tertulis yang pasti materinya tadi, kemudian tugas-tugas anak, mau yang dikasih soal-soal apa gitu, mau dikasihkan sama mereka, persiapan untuk LKPD-nya, gitu. Itu yang bahan untuk tertulisnya. Jadi ketika pada saat pembelajaran, ketika itu saya sudah ada panduan, bahasan apa saja sih pertanyaan yang akan diberikan kepada mereka, kemudian tugas-tugas apa saja yang mereka harus lakukan. Jadi kayak LKPD-nya atau mungkin nanti saya siapkan atau Google Form-nya gitu kan, jadi mereka tinggal mengerjakan. Jadi semua sudah disiapkan semua, jadi pasti ketika pembelajaran dilaksanakan itu bisa kita lakukan sesuai dengan kita ya. Iya. Oke, kemudian untuk materi dari penjabaran Ibu ada materi tata surya, kemudian teks fiksi dan juga nanti EDSBDP ada lagu. Dari ketiga materi ini apa sih yang menurut Ibu siswa akan merasa kesulitan nih kalau buat belajar materi ini? Kalau untuk materi sih biasanya kalau untuk awal-awal yang pasti dikatakan sulit itu kalau mereka tidak mempelajari atau tidak mengenal dari materi tersebut, itu pasti akan sulit bagi mereka. Kemudian ketika mereka untuk tata surya juga pengenalan, mereka belum tahu ini planetnya yang mana saja. Kemudian apa sih bahan penyusunnya, mereka bagaimana cara mereka menyusun materi bahan penyusun dari planet-planet tersebut, misalnya berapa ukurannya, nanti akan dibahas di situ. Kemudian pada saat dalam bahasa Indonesia juga nanti mereka tahu yang mana yang kata-kata sulit dalam teks tersebut mengenai tentang teks fiksi atau non fiksi tadi akan dibahas di bahasa Indonesia. Mereka tidak akan tahu, menurut mereka pasti tahu oh ini semuanya sulit nih, menurut mereka tidak mengerti. Nah paling kita di situ sih yang menurut saya sih. Coba kita lihat aja nanti sama ke anak-anaknya apakah mereka bisa memahaminya atau tidak. Jadi memang betul ya, kalau misalkan mereka baru pertama kali belajar, apalagi ini tata surya ya. Tata surya kan mungkin mereka sudah tahu nih, seperti pernah nonton video-video animasi, kemudian sering nonton YouTube, itu sudah banyak sekali ya pengenalan. Mereka paling cuma taunya matahari, bumi, Mars, atau bulan, tapi nggak tahu planet-planet yang lain gitu kan. Jadi mereka belum tahu, oh ini planet yang jauh yang mana ya? Planet yang dekat ada berapa? Terus di langit itu apa aja isinya? Mereka belum tahu. Jadi menurut mereka inilah ya. Jadi ketika kita tanyakan mereka pasti nggak tahu menurut. Jadi mereka pasti sulit gitu. Jadi susah untuk komunikasi sama mereka karena mereka belum paham ya. Oke, jadi itu tadi ya kesulitannya. Memang kalau misalkan mereka baru belajar itu pasti mereka merasa kesulitan. Ini apa benar sih yang itu yang namanya Saturnus? Nanti mungkin sering tertukar ya. Iya, Saturnus benar. Uranus sama Neptunus itu mereka suka bingung yang mana Uranus, mana Neptunus yang terakhir atau dia. Terus Pluto masuk nggak? Karena mereka ingat Pluto katanya dari zaman kita sekolah dulu Pluto masuk padahal enggak. Jadi dari kesulitan-kesulitan yang sudah dijabarkan tadi, ada nggak cara menyelesaikan, maksudnya cara menindaklanjuti dari kesulitan-kesulitan tadi? Yang pasti kita pertama pengenalan dulu sama mereka. Ini bahasannya apa ya? Tadi kan nanti makanya dikasih video, nanti di video tadi dikenalin, dijabarin. Ini planetnya apa, pengenalan dulu sama mereka, bahasanya apa. Terus untuk bahasa Indonesia juga, ini kata-kata sulit tuh yang aneh-aneh menurut kalian aneh itu kita kasih tahu, kita bimbing, kita ajarin mereka, kita arahkan untuk mereka mencarinya. Untuk mengatasi masalah, mereka harus bisa mengatasi masalah itu sendiri. Jadi kesulitan mereka yang mereka tidak tahu itu mereka akan tahu sendiri dengan sendirinya. Oke, jadi pembiasaan berarti ya, pembiasaan mereka dan bagaimana mereka melakukan pembelajaran nanti. Iya. Oke, jadi itu tadi ya jadi untuk kesulitan yang dihadapi sudah mulai bisa mudah-mudahan nanti pelaksanaannya bisa terlaksana. Juga praktis. Nah, untuk kompetensi apa yang Ibu inginkan dari siswa yang bisa mereka capai? Kalau sebenarnya sih semua guru pasti kepengen semua anak tuh bisa semua ya kompetensi.
toleransi. Jadi diharapkan di sini dari diskusi mereka berjalan lancar, kemudian mereka bisa mengutarakan pendapat mereka sendiri, kemudian mereka bisa mencari masalah yang diberikan itu mereka bisa mencari sendiri jawabannya, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya, kemudian bisa juga berkomunikasi di depan kelas, mereka berani untuk menyampaikan pendapatnya mereka sendiri. Paling dari segi Kebiasaan berdiskusi, bekerja kelompok, kolaborasi bersama, dan juga bagaimana cara mereka mandiri untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka. Iya. Jadi keren nih pembelajarannya nanti. Kemudian untuk kira-kira dari pembelajaran nanti apa yang akan menjadi perhatian khusus? Perhatian khususnya pada paling ke IPA ya. Saya lebih fokusnya ke IPA karena apa? Nanti dari IPA tadi mengenal, jadi lebih ke materinya, mereka harus menguasai dulu materinya. Jadi pada saat mereka mengenalkan mencari kata sulit, nanti mereka lebih gampang sendirinya pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kata orang sekarang itu let it flow. Jadi mereka bisa belajar sendiri dengan merasakan sendiri nih. Iya. Langsung. Oke deh Bu. Jadi memang ya Bu ya, untuk mencapai hasil yang terbaik itu kita tuh harus melakukan pembelajaran dulu sebelumnya. Iya, benar. Jadi hasilnya nanti diharapkan bisa lebih maksimal. Iya. Dan juga penuh dengan tanggung jawab. Oke deh Bu. Kita cukupkan dulu untuk kegiatan pendahuluan atau pra observasi ini. Mudah-mudahan saat observasi nanti Ibu bisa melakukan yang terbaik. Amin. Juga yang pasti sehat ya. Amin. Dan juga nanti bisa diharapkan pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan. Nah kemudian mohon bimbingannya dari Bu Putri juga. Ya sama-sama. Oke, karena dari susunan pembelajaran yang sudah Ibu jabarkan tadi itu tuh sudah sangat baik ya, sudah tersusun dengan sudah sangat baik sekali tersusun. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan harapan. Oke, baiklah, kita jumpa lagi nanti di kegiatan observasi ya Bu ya. Terima kasih untuk waktu sharingnya, terima kasih juga untuk sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini, dan sudah diharapkan apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat untuk kita dan juga orang di sekitar. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Oh, syukur deh, sehat semua. Ya, hari ini Ibu pengen ngajak kalian jalan-jalan keluar angkasa. Mau nggak? Siapa yang udah pernah keluar
Itu video luar angkasa. Udah lihat? Bagus ya? Masya Allah. Luar biasa ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Ya, jangan lupa bersyukur nah ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu wajib. Nah, kita lihat subhanallah, lihat ciptaannya yang luar biasa. Kita melihat ada berapa planet di situ. Nanti kalian diskusikan hasilnya lihat dari gambar tadi, kalian tuliskan sama teman-teman, kalian ceritakan apa yang kalian lihat di video tadi. Kalau sudah, nanti kita bahas ke depan ya. Silakan nanti ambil kertasnya, kompromikan sama teman-temanmu, diskusikan. Tadi lihat videonya tentang apa aja, kalian ceritakan, nanti kita bahas sama-sama. Yuk, ya. Bu, mas di mana hilang? Apa? Namanya Kita doakan, minum dulu sih kok. Kali dulu videonya. Ya, diskusinya udah selesai, udah dapat. Tadi Ibu Rene tahu siapa yang bisa sebutin, yang bisa ungkapkan apa yang kalian lihat dari hasil yang kalian lihat di video tadi. Yuk, kelompok mana nih? Coba kelompok yang ini dulu. Yuk, yang kalian lihat di video tadi apa aja? Oh, angkat tangan dulu dong. Siapa? Ayo, yang ngomong, jangan berebutan. Ayo. Oke, ya. Nggak kedengeran, kuat-kuat. Ada 8 planet, bener nggak? Nanti temennya lihat ada 8 planet. Bener ya? Serius? Masa ikut aja lihat ada 10 deh. Makan ada 10. Nah, oke, terus apa lagi? Ada apa yang kalian lihat tadi? Ada apa? Ada jalur putihnya. Benar nggak dari teman yang lihat? Ada jalur putihnya? Ada ya? Kira-kira tahu nggak sih jalur putihnya itu apa? Yang mana jalur putihnya itu ya? Coba kita lihat. Benar nggak sih kata temannya tadi ada jalur putihnya yang mana ya? Stop dulu ya. Ini lihat nih. Lihat, ada jalur putih ya? Ya, lihat tahu nggak ini apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Oh, terus apa lagi tadi? Ini apa nih? Kelihatan? Yang warna terang nih. Ada yang tahu nggak? Matahari. Bener. Kenapa matahari terang? Tahu nggak? Ada yang tahu kenapa matahari terang? Terang sekali. ada warna kuning. Matahari di mana ada warna kuning? Apa? Ada lagi? Bener nggak teman yang bilang mataharinya warna kuning? Bener. Tadi kok kayaknya ada oranye deh. Oranye nggak? Beneran? Kuning. Oke, mataharinya kuning. Lihat dia kayak bersinar sendiri ya? Tahu nggak kenapa dia bersinar sendiri? Nanti kita cari tahu ya. Oke, terus apa lagi yang dilihat tadi di videonya? Ada planet. Ada planet Saturnus. Tahu tuh planet Saturnus. Ciri-cirinya apa coba planet Saturnus? Ada yang tahu? Ada apa? Ada cincin, bener nggak? Katanya ada cincin. Oke, nah ini kita lihat di buku cetak kalian udah jelas itu ada bacaan itu tentang benda langit di sekitar kita. Jadi beritanya sekarang kalian coba cari kata-kata yang sulit menurut kalian yang belum kalian pahami. Kalian buat list daftarnya apa saja kata-kata tersebut. Yuk kerjakan. Ada pertanyaan? Kalau bertanya, hanya melihat benda langit di sekitar kita, lihat bacaannya ya, halaman. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu pengen kita pegang dulu ya, semuanya berdiri. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk
arti dari tata surya, galaksi, bima sakti. Ini orbit ya, bukan orbit ya. Komet, asteroid, gerak satelit, gravitasi. Kan? Kita buka ke KBBI. KBBI siapa? Kamus Bahasa Indonesia. Kamus besar Bahasa Indonesia. Sebetulnya kamusnya tuh ada, sebenarnya tebel sekali. Cuma kalau bawa kalian di rumah berat kali ya. Kita yang paling gampang online. Kita cari tata surya dulu atau galaksi dulu, bima sakti dulu. Yang penasaran enaknya bahasanya yang mana? Tata surya. Tata surya. Pak, dilihat tata surya. Yuk. Matahari sebagai pusat kebenaran 11 planet Suatu fisik karena gravitasi matahari. gravitasi matahari. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Ya, jadi ingat tata surya itu adalah tatanan yang terdiri atas pusat peredaran 9 planet yang membentuk suatu fisik karena gravitasi matahari. Itu adalah tata surya. Kalau ditanya tata surya apa Bu? Susunan yang terdiri atas matahari. Jadi ada mataharinya, kemudian ada 9 planet. Kita nggak 9 lagi ya, 8. Udah dapat kita kata-kata sulitnya udah teratasi, pusing nyarinya. Sekarang kita mau nyanyi dulu. Kita cari, ambil kesimpulan dulu, nyanyi bareng-bareng. Ambilkan bulanku yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan terang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanku untuk menerangi tidurku yang gelap di malam gelap. Ambilkan bulan. Jadi kesimpulannya tadi. Oke, hari ini udah selesai pelajaran kita. Tapi sebelum tutup, Ibu pengen kalian cari kesimpulan dulu deh. Kira-kira hari ini kita belajarnya tentang apa aja? Ayo, angkat tangannya. Oke, Malika, hari ini belajar apa kita? Tentang tata surya dan planet. Oke, bener nggak yang lain? Tata surya dengan kapal planet kita tadi belajar ya. Oke, tepuk tangan buat Malika. Terus apa lagi? Ada yang bisa? Oke, Kak. Mencari kata sulit. Oke, apa aja tuh kata sulitnya? Ada galaksi, bima sakti, tata surya, orbit, komet. Oke, asteroid. Baik. Ya, terima kasih Kakak. Tepuk tangan buatnya. Terus ada lagi. Kakak, oke. Iya, tadi kita belajar tentang nama planet ya. Semuanya udah hafal nama planet kita. Harus tahu nama planet kita. Kemudian yang pasti udah nyanyi ambilkan bulan. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mencukupkan sampai di sini. Tugasnya nanti Ibu kirim secara online lewat WA group. Kerjakan ada Google Form-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam. Oke, nah seperti apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya dari kegiatan pra observasi, kemudian sudah melakukan kegiatan observasi, tibalah saatnya kita di kegiatan pasca observasi dalam kegiatan observasi. Nah di sini kita tuh bincang-bincang lagi nih terkait dari apa yang sudah Pipin laksanakan di observasi tadi. Di sini bukan maksud untuk menghakimi, tapi kita sama-sama sharing nih gimana kendala atau apa yang sudah Pipin rasakan selama pelaksanaan observasi tadi.
Ya pasti rasanya capek. Iya ya. Ya namanya ngajar anak-anak. Pasti karena berbeda-beda anak itu jadi harus berbeda-beda juga ya Iya. treatmentnya. Nah jadi dari kegiatan pembelajaran tadi nih itu sudah sangat baik, sudah sesuai dengan FPP-nya, sudah sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Nah dari apa yang sudah Ibu Putri lakukan tadi, ada nggak kegiatan yang sedikit terlewat dari rencana begitu? Kalau yang Romeo, ya mungkin ada kali ya. Di bagian apa tuh? Mungkin ada pemberian materi yang agak kurang gitu loh. Paling dari situ yang seharusnya mau saya kasih tuh nggak dikasih. Kayaknya ada di materi bahasa apa ya, kayak dari penonggolan gitu kan. Oh, iya, iya. Seharusnya saya sampaikan itu tidak saya sampaikan. Oke, baik. Jadi tadi memang ada satu bagian yang tentang pendeskripsian Iya. Nanti jadi tinggal di bagian itu aja ya yang belum Iya, ya. iya. Tapi nggak Tapi berpengaruh nggak besar. ngaruh sih. Paling cuma sedikit aja gitu. Soalnya berarti nggak tahu. Jadi kira-kira dari apa yang sudah Ibu sampaikan di kelas tadi, cara penyajian Ibu tadi itu sudah sesuai atau belum? Kalau untuk kesesuaian sih mudah-mudahan sih sesuai ya. Tapi kalau misalnya untuk urutannya, kalau menyesuaikan itu dalam pelaksanaan sih alhamdulillah sudah gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh timpangnya. Untuk kesesuaian ya kita dalam pemberian materi untuk masalah tata surya, kemudian bahasanya, kemudian sebagainya udah disampaikan semuanya. Ya, itu sudah sesuai dengan Ya nanti tujuan pembelajaran udah sesuai. Jadi untuk pemberian materinya udah, karena kita memang udah dipersiapkan dari awal kan matang. Cuma paling sisip sedikit gitu, sedikit aja. Nah, jadi hal yang sudah disampaikan tadi, apaan bagian-bagian mana saja yang menurut Ibu itu sudah baik dan bagian mana saja yang menurut Ibu harus diperbaiki? Untuk perbaikannya sih itu paling di Duluan Bu. perbaikannya itu sih untuk paling di materi bahasa ya. Kalau untuk yang bagusnya juga IPA kok udah bagus sih, anak-anak juga kelihatannya udah antusias karena mereka pengenalan dengan dalam tata surya, mereka mau pengen ada masalah hal-hal baru, hal yang baru tentang planet-planet baru, mereka baru tahu dan mereka penasaran gitu kan. Kemudian untuk dalam bahasanya mungkin mereka ada kesulitan untuk bahasanya, mereka belum ngerti tentang bahasa-bahasa baru, paling masih gitu. Jadi mereka lebih antusias karena mereka mempelajari tentang tata surya ya. Iya, dari pengenalan planet. Jadi mereka jadi malah penasaran ya, sebenarnya ini bukan yang warna ini, ya kenapa dari warna ini? Iya. Juga kenapa bumi seperti ini? Nah, makanya bumi yang bisa diputar? Iya, kenapa kok putarnya cuma situ itu aja gitu kan? Dan juga mereka juga mengenal bahasa-bahasa yang baru ya. Iya, ada orbit, ada galaksi kan, tahu Bima Sakti kan apa, cuman mereka tahunya cuman nggak tahu gitu kan pengertian. Karena selama ini mereka hanya itu orbit atau orbit itu juga mereka belum tahu. Iya, belum tahu. Jadi tadi mereka juga banyak sekali belajar hal-hal baru ya. Iya. Ya. Oke deh. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu kesulitan siswa dalam kehidupan pembelajaran tadi itu apa? Kalau kesulitan siswa itu pengenalan planet ya, mereka kan belum tahu tuh. Ketika mereka mencari info planet itu ada berapa, karena mereka dulu dapat info kalau zaman saya dulu kan ada 9, terus sekarang udah ada 8, ada perubahan. Jadi mereka masih ingat bahwa itu ada satu planet tuh Bu, masih katanya bahwa salah Pluto, tapi nggak. Kalau kesulitan mungkin dari cara penyampaian mereka aja ketika kita panggil untuk menjawab pertanyaan, kan mereka masih ragu-ragu, ada beberapa yang masih malu-malu, dan untuk memancing mereka juga untuk mereka semuanya menjawab rame-rame juga mereka masih susah gitu. Paling dari situ sih. Kadang ada juga yang mungkin nggak ngerti, jadi aduh apa ya Bu itu gitu loh. Jadi untuk mancing minat mereka untuk mengikuti pelajaran kita juga paling dari situ.
Jadi susah minat mereka juga yang harus kesulitannya di situ. Jadi mereka sebenarnya pede kan Ya. untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui dengan bahasa mereka sendiri karena mereka sudah terbiasa kan. Iya. Jadi ketika mereka ditanya kalau ini apa, mereka lebih ke textbook kan Berdasarkan pemikiran mereka. Iya. Jadi mereka kan udah harus baca dulu gitu loh. Nanti jadi kalau misalnya nah ini aja deh buat gambaran ini masih susah gitu untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. kesulitan siswa ya Bu ya. Iya. Nah, kalau misalkan tadi itu kesulitan siswa ya. Nah, kalau misalkan kesulitan ibu menangani mereka. Ya paling untuk mengarahkannya aja, membimbing mereka, diajak lagi. Nah, kita paling mencari bahasa yang mereka mengerti untuk bisa mereka menyampaikan gitu. Jadi harus benar-benar memahami bahasanya mereka, biar mereka tahu apa yang ingin kita utarakan. Jadi mereka memahami ibu ini kepengennya apa. Jadi harus tahu bahasanya mereka, kita harus tahu dulu kan gitu. Paling dari situ. Jadi penggunaan Bahasanya sederhana untuk mereka ketika kita mau nah tolong jawabnya ini pengertiannya apa ya, tapi dalam pengertian mereka dalam cara biar mereka mau mengungkapkan pendapat mereka yang itu yang kita harus tarik gitu loh. Biar ibu tuh pengennya jawabnya ini ya gitu. Nah jadi kan mereka tahu gitu loh. Jadi dipancing lagi mencari kata-kata yang bagus buat mereka untuk mengerti, untuk menarik mereka. Jadi sebenarnya memang sulit ya untuk tahu bahasa mereka. Iya. Ya. Karena kita sudah biasa menggunakan bahasa orang dewasa, ketika menggunakan bahasa anak-anak itu harus digali lagi. Iya. Sama sebenarnya. Kesulitan kita semua itu dalam Iya. Nah, untuk alternatif dalam mengatasi kesulitan itu gimana kira-kira? Ya kalau untuk tadi paling misalnya tadi untuk menarik minat mereka cari lagi bahan-bahan yang lebih bagus, supaya video-videonya mungkin ditambahin atau gambar-gambarnya ditambahin. Kemudian untuk dalam pembahasan, kalau untuk bahasanya ya pasti mulai mendekatkan diri mereka, ngobrol dengan mereka, sering ngobrol dengan mereka, jadi biar tahu bahasa mereka. Ya, masing-masing anak. Jadi mereka, nah kamu sebenarnya kesulitannya di mana? Diajak diskusi ngobrol berdua atau bareng-bareng di sela-sela mereka di luar jam pelajaran. Mungkin pada saat istirahat, di jam ngobrol biasa. Iya. Mulai pendekatan sedikit nih pertanyaan lagi nih. Jadi untuk kedepannya apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran anak sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau misalnya pembelajarannya adalah pembelajaran berbeda dari sebelumnya, terus juga penerapan emosional sendiri seperti yang sudah kita diskusikan. Nah, jadi untuk kedepannya jenjang lanjut setelah ibu Yang pasti kan setelah kita tahu kelemahan kita dari yang pelajaran yang tadi ya tinggal kita permak lagi, kita buat lagi yang menutupi yang kelemahan tadi apa saja. Paling dari situ. Cuma kalau untuk mungkin dari materinya kita cari yang bagus lagi, kemudian biar mereka memahami lagi, walaupun materinya tetap sesuai dengan kurikulumnya, tapi yang pasti setidaknya mencari lagi bahan-bahan yang lebih mudah dipahami sama mereka. Kontennya lagi ya, nyari yang lagi, nyari idenya lagi. Perbedaan di produk yang ada ya, karena mereka menjelaskannya dengan bahasa lisan, demonstrasi tadi ya. Nah, jadi itu Bu kurang lebih nih hasil bincang-bincang kita. Jadi apa yang sudah disampaikan Ibu juga tadi bisa jadi pelajaran untuk saya dan sama-sama nantinya bisa juga kalau misalkan saya mengalami kesulitan nanti saya juga bisa belajar dari Ibu. Saya berterima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga
Terima kasih ya, Ya, sama-sama. Bu Pipin. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya dapat ilmu banyak dari Bu Putri. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.